Salam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung dalam ibadah Minggu 6 September 2020. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa hal yang disampaikan untuk kita saat ini. Pertama, selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi warga jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Semoga damai sejahtera, kesehatan, dan kebahagiaan dilimpahkan dalam kehidupan saudara sekalian. Yang kedua, Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Sinar Kasih mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah menyerahkan persembahan, baik yang melalui kotak persembahan maupun melalui rekening bank yang telah ditentukan. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberkati saudara dengan limpah dalam tugas dan pekerjaan. Demikianlah warta jemaat kita untuk minggu ini. Ibadah kita minggu ini menggunakan liturgi perayaan Hari Pendidikan Teologi Gereja Kalimantan Evangelis. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita memasuki ibadah. Liturgi perayaan Hari Pendidikan Teologi Gereja Kalimantan Evangelis dengan tema Aku adalah Alfa dan Omega. Subtema menjadi teladan dalam tanggung jawab. Pada saat ini kita berhimpun bersama dalam perayaan Hari Pendidikan Teologi Gereja Kalimantan Evangelis. Ilmu pengetahuan bertujuan untuk menopang dan meningkatkan kualitas kehidupan. Demikian juga pendidikan teologi sebagai refleksi atas iman juga hadir dalam panggilan khusus supaya manusia mengenal Tuhan. Firman Tuhan berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat yang ke-10. Pendidikan teologi menjadi sangat berguna untuk mentransformasi hidup manusia serta membentuk insan-insan unggul yang memiliki hati teguh, melayani di ladang pelayanan Gereja Kalimantan Evangelis dan ladang pelayanan lainnya. Oleh karena itu, perayaan ini dengan subtema menjadi teladan dalam tanggung jawab adalah bentuk penghayatan panggilan dalam pendidikan teologi sekaligus perayaan jemaat guna memberikan dukungan nyata kita atas panggilan itu. Marilah kita berdiri menghadap Tuhan, menyanyikan pujian bagi namanya. Jemaat menyanyi dari NKB nomor 1, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Hai Kristen, nyanyilah. Hai Kristen, nyanyilah. Rajamu pujilah,
adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Untuk duduk kembali. Litadi pujian. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Terpujilah Allah yang maha tinggi, yang maha kuasa yang tidak dapat kita pahami. Besar kekuasaan dan keadilannya. Walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Terpujilah Allah yang maha adil. Ajarlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah kita, serta mengaku segala kesalahan yang telah kita perbuat. Tuhan Allah yang maha mulia, kami mengaku bahwa kami tidak layak di hadapan-Mu karena kesalahan yang kami perbuat. Sebab kami berdosa, terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil nama-Mu atau bangkit untuk berpegang kepadamu. Kami tidak sungguh-sungguh melayani dan setia dalam panggilan pelayanan sebagai hamba-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengharapan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan memberontak terhadap aku. Dengarkanlah akan petunjuk hidup baru
bagi semua orang yang telah menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, kami datang memuji nama-Mu, sebab Engkaulah Tuhan pemilik kehidupan. Memperkenankan kami untuk melayani-Mu dan membentuk kami menjadi hamba yang setia. Kami berhimpun karena anugerah-Mu, serta menaikkan ucapan syukur atas kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu. Engkaulah Tuhan sumber segala hikmat dan pengetahuan, sehingga jalan kami selalu dituntun oleh kebenaran-Mu. Jadikanlah kami tekun untuk menemukan kehendak Tuhan pada setiap perkataan firman-Mu. Biarlah firman yang kami baca dan dengar dapat menjadi pedoman bagi diri kami untuk selalu bisa berjalan dalam jalan kebenaran-Mu. Dan kiranya firman yang kami baca ini juga dapat tertanam dalam diri kami, sehingga kami wujudkan dalam tindakan nyata di tengah kehidupan gereja, masyarakat, bangsa dan negara, serta menjadikan kami menjadi hamba yang dapat menjadi teladan dalam tanggung jawab untuk semakin setia melayani-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan amanat Nas GKE pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, Keluaran 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 dengan perikop tentang perayaan Paskah. Keluaran 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13 tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor, menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh warga Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi
kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungan, mari kita bersama-sama berdoa. Kami datang kepada Engkau ya Allah Bapa di sorga, menaikkan terima kasih dan syukur kami, karena sampai pada saat ini, kami masih Engkau anugerahkan kesehatan dan kekuatan. Kami mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon urapan Roh Kudus Tuhan bagi kami,
sehingga firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan, boleh kami mengerti, boleh kami pahami. Terlebih-lebih firman-Mu itu semakin menolong kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis diambil dari Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-20. Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-20. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita dan silakan Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan dapat membacanya dari tempat Bapak Ibu masing-masing. Firman Tuhan berperikop tentang menasehati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar renungan bagi kita pada minggu hari ini. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Shalom. Hari ini firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita bertepatan dengan Hari Pendidikan Teologia, berbicara tentang menasehati sesama saudara. Jemaat Tuhan mengawali khotbah kita pada hari ini, pertanyaan yang menjadi renungan bersama bagi kita adalah, sikap yang bagaimanakah yang sering kita tunjukkan ketika kita mengetahui bahwa ada seseorang melakukan pelanggaran atau berbuat dosa. Berdasarkan pengalaman yang saya temui di lapangan, ternyata sikap yang sering ditunjukkan adalah sikap pembiaran. Atau kebanyakan orang memilih untuk diam 1000 bahasa. Kita mungkin bertanya, kenapa sikap seperti ini sering dilakukan? Saudara-saudara, bisa jadi karena beberapa sebab dan alasan. Misalnya, merasa bahwa apa yang terjadi itu bukan urusannya. Tidak mau disebut sebagai orang yang suka mencampuri urusan orang lain. Tidak mau dimusuhi atau tidak mau bermasalah dengan yang bersangkutan. Tidak mau disebut sebagai orang yang sok suci, sok
hebat, sok alim, sok benar, dan seterusnya. Karena kata-kata seperti ini tentu membuat hati menjadi sedih dan kecewa. Dan yang pasti siapapun tidak ingin menjadi orang yang tertolak. Walaupun maksud dan niat hati sangat baik dan sangat mulia. Saudara-saudara, untuk dapat memahami teks nas kita saat ini tentang menasehati sesama saudara, maka kita perlu perhatikan perikop sebelum nas yang diperhadapkan bagi kita pada hari ini, yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang. Dalam perumpamaan tentang domba yang hilang, Tuhan Yesus menyampaikan betapa sang gembala tidak bisa tinggal diam ketika ia mengetahui bahwa dari 100 ekor domba yang dimilikinya, ada 1 ekor yang hilang. Apa yang dilakukan oleh sang gembala? Ia mencari yang hilang tanpa kenal lelah. Walaupun banyak tantangan, banyak rintangan yang ia hadapi. Dikatakan di dalam ayat 13 pasal yang ke-18. Sesungguhnya jika ia berhasil menemukan, lebih besar kegembiraannya atas seekor itu. Kemudian di dalam ayat yang ke-14, Tuhan Yesus menegaskan, demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki seorang pun yang hilang dari anak-anaknya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Karena itu hari ini Tuhan Yesus melalui firman-Nya mengingatkan kita semua agar tidak mengabaikan saudara atau sesama kita yang berbuat dosa. Itu dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-15. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita semua dipanggil untuk saling mengasihi, saling peduli, dan saling menasehati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab kalau kita tidak peduli, kita memilih untuk diam saja dan tidak mau mengingatkannya, itu sama saja kita membiarkan seseorang berbuat dosa di dalam kehidupannya. Dalam Yehezkiel pasal 3 ayat 19 dan ayat yang ke-20b berkata demikian, ayat 19, tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Ayat 20b, oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya dan seterusnya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban nyawanya daripadamu. Saudara, dari Yehezkiel pasal 3 ayat 19 dan ayat yang ke-20b ini, kita melihat bersama-sama betapa berat konsekuensi yang ditanggung ketika kita mengabaikan perintah Tuhan untuk peduli dan untuk mengasihi serta menasehati sesama yang berbuat dosa. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang sudah disebutkan pada bagian terdahulu tadi, Allah Bapa di dalam Yesus Kristus tidak menghendaki
seorang pun dari anak-anaknya hilang dan binasa. Karena itu kita semua dipanggil, kita semua diutus untuk menjadi alat saksinya dalam teladan dan tanggung jawab. Sehingga yang hilang dikatakan dalam ayat 15b nas kita, jika mendengar nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Dan ketika hal itu terjadi, maka ada kegembiraan besar dan sorak-sorai di dalam sorga. Karena satu anak Tuhan yang hilang kembali atau bertobat. Saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk melakukan kehendak Tuhan ini tentu tidak mudah. Sebab seperti yang saya katakan tadi akan ada begitu banyak tantangan dan rintangan. Kita mungkin ditolak, kita mungkin dibenci, kita mungkin dimusuhi, dan lain sebagainya. Karena itu di dalam menunaikan tugas tanggung jawab sebagai alat saksi Kristus, kita memerlukan kekuatan dan pertolongan dari Yang Maha Kuasa sehingga kita dapat dimampukan. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita semua, jangan pernah mengandalkan kekuatan dan kemampuan yang kita miliki di dalam kita menunaikan tugas tanggung jawab kita sebagai alat saksi Kristus. Karena kekuatan dan kemampuan kita manusia sangat terbatas. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Sampaikan setiap keinginan dan harapanmu kepadanya. Sebab Dia adalah Allah yang setia, yang sangat mengasihimu. Ia Allah yang Maha Kuasa yang dapat mengubah hati sekeras apapun. Berdoalah, mintalah kekuatan dan kemampuan dari Tuhan dalam menunaikan tugas tanggung jawabmu sebagai alat saksi Kristus. Berdoalah bagi mereka orang-orang sulit, orang-orang yang tegar tengkuk, orang-orang yang keras hati. Sehingga mereka mau bertobat, memiliki hidup rohani yang baik dan benar. Sebab jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh tidak ada kata yang mustahil di dalam nama Tuhan. Janji Tuhan dalam nas kita ayat yang ke-19 mengatakan demikian, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sungguh indah janji Tuhan bagi kita yang sungguh-sungguh berharap, bagi kita yang sungguh-sungguh mau andalkan Dia dalam segala hal. Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, seluruh pesan Injil didasarkan pada panggilan untuk mengasihi setiap orang secara penuh. Sebagaimana Allah telah mengasihi kita semua, termasuk mereka yang telah berbuat dosa dan salah. Kita melihat bagian dari Injil secara khusus nas kita hari ini, dan perikop terdahulu dan perikop terkemudian dipenuhi dengan pengajaran atau nasihat-nasihat Tuhan Yesus yang menekankan tentang cinta kasih. Tuhan Yesus sangat mengharapkan anak-anaknya, kita semua yang sudah menerima kasih yang besar, untuk dapat menyatakan kasih kepada siapapun. Tuhan Yesus sangat merindukan semua orang diselamatkan. Kita semua adalah perpanjangan tangan kasih Tuhan untuk mewujud nyatakan kerinduan Tuhan Yesus tersebut. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sidang jemaat Tuhan, pesan utama yang hendak disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui nas yang diperhadapkan bagi kita pada hari ini, pertama, agar kita mewujud nyatakan cinta kasih kepada sesama dengan kita saling peduli. Kita saling mengingatkan dengan cara menasehati atau menegur seseorang yang berbuat dosa.
Tujuan utama supaya orang yang berbuat dosa bisa berubah atau bertobat dan mendapat keselamatan daripada Tuhan. Dengan kita berani mengingatkan, kita sebagai alat saksi Kristus ikut ambil bagian dalam menyelamatkan jiwa-jiwa. Yang kedua, kasih dan pengampunan yang telah Tuhan Yesus berikan bagi kita semua yang notabene adalah orang-orang berdosa menjadi dasar yang kuat bagi kita semua di dalam kita mengasihi sesama. Jadi pelayanan kasih kita harus didasarkan atas kasih Kristus, kasih yang membebaskan dari belenggu dosa. Yang ketiga, kita semua dipanggil dan diutus untuk menjadi saksi, untuk menjadi alat Kristus, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang hilang dan tersesat. Tugas tanggung jawab itu diletakkan di setiap pundak orang-orang yang percaya. Karena itu mari kita dengan setia di dalam menunaikan panggilan suci Kristus. Yang keempat, dalam segala hal terus andalkan Tuhan. Tuhan pasti menolong kita, Tuhan pasti menopang kita, Tuhan pasti memberi kemampuan, kekuatan dan kuasa kepada kita. Kepada semua anak-anak Tuhan, kepada kita semua, selamat untuk menjadi berkat bagi sesama. Sehingga semakin banyak jiwa-jiwa berbalik kepada Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan diberkati melalui puji-pujian yang disampaikan oleh Ibu Rita Tondan dan Ibu Printila Buker dengan judul Kasih. Kepada ibu-ibu terkasih kami persilahkan. hari lembaran usia harus kau tulis perilaku yang benar. Bila kau tutup buku nanti seperti pohon
Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah Bapa di sorga. Kami tak henti-hentinya menaikkan syukur dan terima kasih kami. Karena kami boleh merasakan akan betapa luar biasanya kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami dipelihara, dijaga, dirawat, dituntun, dipimpin, ditolong oleh Tuhan dalam segala keadaan hidup kami. Kami masih dianugerahkan kekuatan kesehatan sampai hari ini. Kami berterima kasih untuk semua yang boleh Tuhan nyatakan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami yang hadir menyatakan terima kasih syukur kami. Karena Tuhan boleh mengingatkan kami melalui firman-Mu. Agar kami boleh menyatakan kasih Kristus kepada sesama kami. Sehingga sesama kami yang hidup di dalam dosa dan salah boleh kembali, boleh bertobat dan boleh menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dan mereka tidak menjadi terhilang dan hidup menuju kebinasaan, tetapi boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup untuk menerima sukacita dan keselamatan. Tolong kami semua ya Tuhan, agar kami semua dapat menjadi alat-Mu, perpanjangan tangan kasih-Mu, untuk dapat menjangkau orang-orang yang tersesat, orang-orang yang terhilang, sehingga mereka boleh kembali kepada Tuhan. Berilah kepada kami kemampuan, berilah kepada kami kuasa, berilah kepada kami hikmat, sehingga di dalam kami menunaikan tugas tanggung jawab kami terus diberikan oleh Tuhan semangat dan kekuatan. Pada saat ini ya Tuhan, kami sampaikan rasa terima kasih dan syukur kami. Karena Tuhan terus hadir dan memberkati sekolah teologia, baik yang ada di Banjarmasin maupun yang ada di Pontianak. ST3KE Banjarmasin dan STAK Abdi Wacana Pontianak adalah sekolah yang mendidik calon hamba-hamba Tuhan. Kami memohon berkatilah ya Tuhan sekolah tinggi teologia dan para dosennya. Berilah kepada mereka semangat dan hikmat. Biarlah mereka diberikan kemampuan oleh Tuhan di dalam mereka mendidik calon hamba-hamba Tuhan. Berkatilah setiap program. Berkatilah semua mahasiswa-mahasiswi. Dan biarlah mereka boleh menerima pengajaran-pengajaran yang terbaik yang disampaikan. Sehingga ketika pada saatnya nanti mereka telah lulus dan terjun ke lapangan untuk melayani, biarlah mereka boleh dipersiapkan dan boleh dimampukan untuk melayani dengan sukacita dan dengan kesungguhan. Kami berdoa juga untuk semua sekolah teologia dimanapun yang memberi hatinya untuk pelayanan gereja Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, sehingga melalui pendidikan yang diberi ada banyak calon hamba-hamba Tuhan yang diperlengkapi. Dan kerinduan Tuhan dapat terwujud. Banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Banyak jiwa-jiwa yang hidup di dalam Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang selalu mempermuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Berkati seluruh warga jemaat Tuhan dimanapun. Sehingga
diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk dapat mendukung sekolah tinggi yang ada di Banjarmasin dan yang ada di Pontianak. Mendukung melalui doa dan juga dana. Berkatilah warga jemaat-Mu di dalam segala pergumulan hidup mereka. Anugerahkanlah kepada mereka kekuatan dan semangat. Biarlah warga jemaat tetap memiliki sebuah keyakinan dan pengharapan bahwa sesungguhnya mereka memiliki Tuhan yang berkuasa dalam hidup mereka. Yakinkanlah jemaat-Mu bahwa Tuhan setia dalam hidup mereka, bahwa Tuhan mengasihi mereka, dan biarlah jemaat-Mu terus andalkan Tuhan dalam segala hal, serta senantiasa selalu membina hubungan persekutuan dengan Tuhan, Sang sumber berkat, sumber pertolongan, dan sumber keselamatan. Tolonglah setiap kami ya Tuhan, siapapun, agar kami semua mau dipakai oleh Tuhan untuk dapat menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan, untuk hadir memberikan kekuatan, penghiburan, bahkan membawa setiap jiwa-jiwa yang tersesat untuk kembali dan hidup di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan di tengah-tengah wabah pandemi virus corona ini, yang tentu berimbas ke dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam perekonomian mereka, dan dalam segala hal. Biarlah seluruh anak-anak Tuhan, seluruh warga jemaat Tuhan bersatu hati, terus berdoa, terus berharap, terus percaya kepada Tuhan bahwa awan yang hitam ini akan segera berlalu. Masa pandemi corona ini akan segera lenyap. Ada masa, ada waktu yang telah Tuhan siapkan dan sediakan bagi kami, untuk kami dapat menikmati kehidupan yang normal seperti sedia kala. Kami percaya Tuhan, Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Dan biarlah ketika masa ini harus kami alami dan kami hadapi, kami diberikan hikmat, pertolongan, kekuatan, semangat oleh Tuhan untuk terus percaya dan mau andalkan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh tim relawan, para medis, para dokter, di dalam mereka menunaikan tugas mereka, bahkan Bapak Presiden, para pemimpin dari pusat sampai daerah, diberikan oleh Tuhan semangat kekuatan. Karena mereka adalah perpanjangan tangan kasih Tuhan untuk menyatakan kasih pertolongan di tengah-tengah keadaan seperti ini. Kami bersyukur, berterima kasih karena sepanjang minggu ini jemaat Tuhan ada banyak yang berulang tahun baik kelahiran maupun perkawinan. Biarlah sukacita berkat, kesehatan, umur panjang, kebahagiaan yang boleh mereka terima membawa mereka untuk terus bersyukur, untuk terus hidup, untuk terus mengandalkan Tuhan. Kami merindukan ada tahun-tahun selanjutnya. Tuhan masih beri, Tuhan masih anugerahkan bagi rumah tangga Kristen untuk dapat mensyukuri bertambahnya usia perkawinan mereka dan juga untuk usia kelahiran mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini pengharapan iman kami, dan doa ini kami akhiri dengan doa yang telah Engkau ajarkan bagi kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah pengantar tentang persembahan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-25. Kita berdoa untuk persembahan yang akan kita serahkan. Allah Bapa Surgawi, pencipta langit, bumi dan isinya. Tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur atas segala penyertaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga mohon ampunan atas dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami tahu bahwa pemberian kami tidak senilai dengan kasih dan anugerah-Mu. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan dan serahkan ini dapat berguna untuk kemuliaan dan penyebaran firman-Mu. Berkatilah setiap rumah tangga dan setiap tangan yang memberi dengan sukarela dan sukacita. Kiranya damai dan kasih sejahtera daripada Tuhan melimpahi hidup dan kehidupan mereka. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara jemaat mempersembahkan persembahan syukurnya, jemaat menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 133, bait pertama hingga bait yang ketiga. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau ku butuh lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan kemari. Syukur atas bunga mawar harum indah tak berperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Dan firman-Mu berita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikralkan
pengakuan iman rasuli kita. Kita ucapkan bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah minggu kita telah selesai. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat merayakan Hari Pendidikan GKE. Kiranya Tuhan semakin memberkati kita. Amin. Shalom.